Lo pasti pernah ngerasa hidup lo berantakan karena waktu yang selalu kurang kan? Ya, gue juga gitu. Tapi, mau tahu sesuatu yang jarang banget diomongin soal manajemen waktu? Ini bukan cuma soal bangun pagi atau pakai aplikasi canggih. Ini tentang mengubah cara berpikir lo agar berhenti ngerasa seperti korban dari waktu. Dan kalau lo nggak tahu ini, gue jamin lo bakal terjebak di pola yang sama, over and over again. Penasaran gimana caranya biar lo bisa beneran punya kendali penuh atas waktu lo? Stay tuned, karena ini bukan manajemen waktu yang biasa lo denger. Sering nggak sih kita dengar kalimat, gue nggak punya waktu, atau gue terlalu sibuk untuk itu. Yang lucu adalah, semua orang dapat jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Nggak peduli lo CEO perusahaan besar, atau mahasiswa yang baru lulus kuliah, waktu lo ya sama aja. Tapi yang bikin beda, cara kita ngelihat waktu itu sendiri. Kebanyakan orang ngerasa waktu itu kayak sesuatu yang ngatur kita, kayak lo harus ngikutin jam, ngikutin kalender, ngikutin deadline. Kita jadi kayak budaknya waktu. Tapi yang benar itu gimana? Sebenarnya, waktu adalah alat. Yup, alat yang bisa lo manfaatin. Bukan sesuatu yang ngejebak lo. Jadi mulai sekarang, berhenti deh ngerasa kayak waktu itu musuh lo. Gue yakin, dari video-video yang lo tonton sebelumnya, mungkin banyak yang ngomongin soal time management. Tapi ada yang mereka jarang bahas, yaitu energy management. Lo pernah nggak punya waktu banyak, tapi tetap nggak produktif karena capek mental? Nah, itu karena lo salah fokus. Gini, lo bisa punya waktu 10 jam buat belajar, tapi kalau energi lo habis karena lo nggak tidur cukup atau terlalu banyak distraksi, ya percuma. Yang lo butuhin sebenarnya adalah gimana caranya biar energi lo tetap stabil, biar waktu yang lo punya benar-benar bisa efektif. Jadi, sebelum lo mikir buat manage waktu, lo harus manage energi lo dulu. Tidur cukup, istirahat, dan belajar kapan lo paling produktif. Pagi, siang, atau malam. Itu yang jarang dibahas. Dan trust me, once you focus on your energy, waktu itu bakal lebih mudah lo kelola. Kita diajarin sejak dulu buat bikin to-do list, ya nggak? Tapi yang nggak pernah dibilang adalah, to-do list itu sering bikin kita lebih stres daripada produktif. Lu pasti pernah ngerasa overwhelmed ngelihat daftar yang panjang banget, dan akhirnya malah nggak selesai-selesai. Gue juga gitu dulu, tapi sekarang gue berhenti ngandelin to-do list. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terlalu fokus buat nyelesain daftar panjang, tanpa mikir apakah tugas-tugas itu benar-benar penting. Coba ganti to-do list lo dengan apa yang gue sebut highlight method. Setiap hari, pilih 1-3 hal yang benar-benar penting. Yang lain, kalau nggak penting, buang aja. Dengan begitu, lo nggak ngerasa overwhelmed dan fokus lo tetap jelas. Inilah yang jarang dibahas, bahwa to-do list itu bisa jadi perangkap buat ngerasa sibuk, tapi nggak produktif. Mau tahu lebih lanjut soal ini? Oke, keep watching. Banyak yang mikir istirahat itu artinya nggak produktif. Salah besar. Pernah nggak lo ngerasa stuck atau mentok? Terus lo paksain buat lanjut kerja atau belajar, tapi otak lo bener-bener buntu. Inilah pentingnya productive rest. Lo harus ngerti kapan otak lo butuh rehat. Tapi rehat itu nggak cuma berarti scrolling media sosial atau main game. Coba yang namanya mindful break. Jalan-jalan keluar bentar, meditasi, atau dengerin musik yang bikin relax. Lo bisa ngelakuin ini di antara waktu kerja atau belajar. Inilah yang bikin beda antara orang yang kerja keras tapi cepat burnout, sama orang yang bisa terus konsisten produktif. Jadi, jangan takut buat istirahat. Waktu rehat yang lo ambil itu bisa bikin lo jauh lebih efektif pas balik kerja. Banyak orang gagal dalam mengelola waktu karena mereka nggak bisa prioritasin yang penting. Yang jarang diomongin adalah gimana caranya buat bilang enggak. Gimana caranya lo bisa selektif dengan aktivitas atau tanggung jawab yang lo ambil. Lo nggak bisa ngerjain semuanya. Jangan takut buat nolak tugas yang nggak sesuai prioritas lo. Bukan berarti lo egois,
Tapi itu cara paling bijak, biar lo nggak kehabisan waktu buat hal-hal yang lebih penting. Jadi, kuncinya adalah bukan cuma soal manage waktu, tapi manage energi, prioritas, dan cara kita ngeliat waktu itu sendiri. Waktu nggak akan pernah nunggu kita. Tapi, dengan pemahaman yang tepat, lo bisa bikin waktu jadi alat yang powerful. Gua harap, setelah lo nonton ini, lo nggak cuma dapet teori doang, tapi lo mulai nerapin ke kehidupan sehari-hari. Jangan takut buat nyoba. Trial and error itu wajar banget. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Dan yang paling penting, kasih tahu gue di kolom komentar. Metode apa yang paling lo siap untuk coba? See you on the next video, and stay productive.